Hello everyone, welcome to this video. Di video kali ini saya akan membahas tentang teknis mengerjakan soal online TOEFL Writing Test. Nah, teman-teman buat yang belum tahu, sebenarnya sebelum saya akan membahas tentang detail teknisnya, saya akan menjelaskan dulu nih, apa sih bedanya tes TOEFL ITP yang resmi ya, dengan namanya TOEFL Prediction Test. Mungkin banyak yang sudah belum tahu gitu kan. Nah, teman-teman langsung ke sini aja. Jadi bedanya apa sih? Online TOEFL Prediction Test acara kita hari ini dengan tes TOEFL ITP yang sebenarnya. Jadi teman-teman, tes TOEFL itu dikeluarkan oleh sebuah lembaga namanya adalah ETS. ETS ini adalah lembaga pendidikan yang berpusat di Amerika Serikat sana. Jadi tes TOEFL ini berasal dari Amerika Serikat. Nah, di Indonesia, tes TOEFL yang sering digunakan adalah TOEFL ITP, teman-teman ya. TOEFL ITP. TOEFL ITP. Nah, TOEFL ITP ini buat yang belum tahu ya, biaya satu kali tesnya itu biayanya adalah 550.000. Jadi 550.000. Jadi lumayan juga ya teman-teman ya dalam sekali tes TOEFL ITP. Nah, ini adalah tes TOEFL ITP teman-teman, tes TOEFL yang resmi yang langsung dari Amerika Serikat. Nah, karena memang pertama ya, karena memang biayanya lumayan untuk mahasiswa mungkin ya. Nah, kebanyakan orang sebelum tes TOEFL ITP, tes TOEFL sebenarnya, mereka itu akan mengambil namanya tes TOEFL prediction, teman-teman. Sebagai latihan atau banyak orang nyebutnya TOEFL like atau tryout atau TOEFL simulation. Semua ini namanya sama ya. Semuanya sama aja. Intinya adalah bagaimana sebelum kita tes TOEFL beneran, kita coba dulu cek skor kita berapa. Jadi, itulah kenapa kita mengadakan event ini supaya teman-teman sebelum mengerjakan atau menghadapi tes TOEFL sesungguhnya, teman-teman bisa tahu nih skornya berapa sih sebelum saya tes TOEFL sebenarnya gitu. Misalkan ya teman-teman ketika tes TOEFL hari ini teman-teman skornya mungkin ya masih 450 padahal targetnya 500. Oh, berarti saya masih kurang nih. Akhirnya berubah pikiran, nggak langsung ambil tes tapi stop dulu, belajar dulu, persiapan sebelum nanti ambil tes TOEFL sebenarnya. Jadi itu ya fungsinya teman-teman ya. Nah, selain itu apalagi sih bedanya? Bedanya adalah dari segi biaya, teman-teman. Tadi kan saya bilang, tes TOEFL ITP ini lumayan mahal ya buat kebanyakan orang di Indonesia, yaitu satu kali tes itu biayanya 550.000. Lumayan kan? Nah, TOEFL Prediction ini biayanya lebih terjangkau, teman-teman. Mungkin teman-teman pernah dapat tawaran tes TOEFL dari kampus. Nah, TOEFL kampus tuh biasanya mereka masang harga dari 50.000 sampai 200.000, teman-teman. Jadi macam-macam ya, gitu ya. Ada kampus yang ngasih matok harga 100.000, ada yang 200.000. Intinya harganya lebih terjangkau dibanding tes TOEFL resmi atau TOEFL ITP gitu. Nah, karena macam-macam, nah sebenarnya semua tes itu sama aja teman-teman. Mau tes TOEFL prediction dari kampus A, kampus B, lembaga A, lembaga B, semuanya levelnya sama. Kalau mau dibanding sama TOEFL ITP, intinya semua itu fungsinya adalah untuk mengetahui skor sebelum kita ambil tes TOEFL ITP. Jadi itu ya teman-teman ya, karena kemarin banyak nanya, Kak bedanya TOEFL prediction ini sama TOEFL prediction di kampus saya apa ya? Nah, sebenarnya sama aja, soalnya mungkin mirip-mirip juga teman-teman ya. Dan semuanya levelnya sama, hanya prediction, belum TOEFL resmi. Kalau mau dibedakan ya, bedanya adalah TOEFL prediction itu masih prediksi, masih simulasi, masih tryout. Kalau TOEFL ITP itu sudah TOEFL sebenarnya, TOEFL resmi dari Amerika Serikat. Oke, mungkin itu saja teman-teman bedanya. Ini teman-teman, kayaknya langsung praktek aja ya. Tesnya kayak gimana sih? Oke, seperti ini teman-teman gambarannya. Ini adalah tampilan tes tahun lalu 2020. Mungkin untuk hari ini mirip-mirip kok, tenang aja. Jadi yang pertama teman-teman ini tampilannya. Kalau teman pakai laptop itu bisa diatur, bisa di zoom ya lebih besar, itu bisa. Nah ini ya, saya bisa juga. Nah, yang pertama isi data diri dulu ya sebelum tes. Ingat-ingat nih, di sini sudah ada pengingatnya. Listening hanya 3-5 menit. Jadi isi dulu alamat emailnya apa. Misalkan saya tulis aja ya, 1234@gmail. Teman-teman isi alamat email masing-masing ya, gitu. Oke, sudah saya isi di sini nama. Misalkan nama saya adalah Rudi. Saya tulis Rudi aja.
kalau bisa nama lengkap ya, takutnya ada nama peserta yang sama. Misalkan nama saya Rudi Laksono, tulis lengkap aja. Tuh. Ini harus sesuai dengan nama teman-teman, takutnya tertukar karena nilai nanti akan dikelompokkan sesuai nama. Oke, kota asal ya. Kami akan mencantumkan asal kota dalam misalnya ranking. Jadi teman-teman, setelah ada event ini, setelah tes ini, kami akan meranking semua skor peserta, nama dan kota asal. Jadi tahu nih, oh ternyata peringkat pertama orang Bandung, peringkat kedua orang Palembang. Nah, jadi ketahuan gitu. Jadi tuliskan ya contoh, asal saya dari Semarang misalkan. Jadi biar ketahuan gitu kan. Nah, ini nih ada pesan nih. Sebelum mengerjakan tes, awali dengan doa supaya lebih tenang. Oke, biar lebih tenang ya. Jadi anggap saja ini adalah tes TOEFL sebenarnya. Gitu teman-teman. Oke. Jadi pastikan tenang, kemudian durasi tes maksimal 2 jam dan semoga berhasil. Next. Sudah next? Nah, muncul nih, ini baru soalnya nih. Lihat nih. Silakan putar audio listening yang ada di guru WhatsApp. Jadi teman-teman, sebelum jam 8, intinya 15 menit ya, sebelum tes dimulai, nanti dari panitia, dari admin, akan mengirimkan file audio listening. Ya. Jadi teman-teman punya waktu 15 menit sebelum tes, silakan download dulu audionya. Oke, download audio. Nah, kemudian ketika sudah download jangan diputar dulu ya, diputarnya pas sudah buka soal gitu. Jadi patuhi aturan, anggaplah ini seperti tes TOEFL sebenarnya gitu. Jadi biar ada pengalamannya gitu ya. Nah, ketika sudah buka ini baru diputar, silakan putar dan ingat audio hanya diputar 1 kali. Kenapa? Waktu terbatas. Nah, audio itu sudah pas banget teman-teman ya, 30-an menit. Jadi pastikan jangan sampai di-pause atau dimundur-mundurin, pastikan diputar secara normal. Anggaplah seperti tes TOEFL sebenarnya, teman-teman nggak bisa muter ulang, kan itu kan dari panitia gitu. Gitu. Oke, silakan diputar, kalau udah diputar, langsung nih part A short talk. Teman-teman, namanya soal TOEFL itu, audionya tidak diputar 2 kali. Contoh nomor 1, soal nomor 1 itu hanya diucapkan 1 kali, jadi nggak ada pengulangan ya. Jadi soal nomor 1 dibacakan, ini jawabannya langsung jawab aja A atau B atau C atau D gitu ya, misalkan ya. Itu langsung audionya beralih ke nomor 2, cepat gitu ya. Seperti itu soal TOEFL. Jadi yang belum pernah merasakan biar dapat pengalaman. Yang sudah berpengalaman, silakan kerjakan semaksimal mungkin biar skornya dapat yang tinggi. Gitu. Oke, kerjakan sampai nanti nomor 50 ya. Lumayan banyak untuk listening. Intinya tiap section ada tandanya ini. Ini part B, masuk dialog. Jadi ada jedanya ya. Tiap ini ada jeda. Jadi teman-teman nggak dengerin terus ada jedanya, istirahat sebelum lanjut ke part B. Nanti ada part C, ini ada part C ya, monolog gitu. Terus sampai akhir. Nah, ini nih paling bawah, lihat. Perhatikan paling bawah ya teman-teman ya. Paling bawah. Coba saya zoom biar teman-teman kelihatan. Nah, ini ya. This is the end of listening component test. Lalu lihat di sini, setelah klik tombol submit, nanti diklik ya, kamu akan dapat link soal structure. Nah, ini nih teman-teman. Oke. Oke, ini saya beritahu teman-teman, soal structure itu hanya bisa diakses setelah listening selesai. Tadi audionya 35 menit ya, teman-teman ya. Oke. Listening itu waktunya 35 menit. Jadi, misalkan nih teman-teman, aku misalkan ya saya nggak paham sama listening, dicepet-cepetin gitu ya. Nanti walaupun terburu-buru sampai structure itu belum terbuka. Jadi teman-teman santai saja, putar audionya sesuai waktunya, nanti bakal selesai tepat waktu 35 menit. Nah, gitu ya teman-teman ya. Jadi putar audionya, saran kami pakai headset ya di HP ya. Gitu putarnya sampai nomor 50, audionya putar nomor 50, itu sudah tepat waktu 35 menit. Gitu. Nah, kalau udah 35 menit, silakan klik tombol submit. Oke, klik. Nah, muncul nih. Setelah ini silakan mengerjakan soal berikutnya, section 2, structure. Nah, klik link di bawah ini. Semangat, semoga sukses. Klik ya. Oke, klik. Nah, kita pindah ke structure nih. Nah, kalau internetnya lancar, langsung cepat nih. Ini ya. Kalau intinya teman-teman sebelum tes coba dicek dulu internetnya. Karena ini online, pastikan lancar. Oke, seperti ini teman-teman tampilannya. Structure 20 menit. Jadi diingetin terus dari awal. Oke. Nah, ini yang paling penting teman-teman. Nama lengkap, pastikan nama itu adalah nama yang sama dengan listening.
Oke. Tadi kan di listening satu namanya Rudi Laksono ya, satu lagi ya, Rudi Laksono. Nah, pastikan harus sama di listening. Kenapa? Karena jawaban listening, jawaban structure, dan reading itu terpisah-pisah teman-teman. Nah, nanti tim panitia yang akan menggabungkan semua nilai itu, semua jawaban itu. Nah, pastikan namanya sama. Supaya apa? Supaya teman-teman tuh skornya lengkap. Kalau namanya nggak sama, ada yang beda, tim panitia juga bingung. Kenapa? Karena kalau lihat tadi ya jam 8 ya, ada 1.286 pendaftar. Jadi nggak mungkin ya kita cari satu persatu gitu ya. Nah, teman-teman mohon di sini pastikan namanya wajib sama dengan yang listening tadi. Masa nama sendiri nggak inget kan? Pasti inget lah ya. Gitu. Jadi tolong isi dengan nama asli gitu biar nggak lupa gitu kan. Nah, karena nama saya Rudi Laksono tadi di awal, maka saya kasih nama Rudi Laksono juga nih biar sama. Biar skor saya lengkap. Listening ada, structure ada, reading juga ada. Oke, udah kan ini nama lengkap, langsung aja lanjut. Kenapa lanjut? Karena tidak ada waktu istirahat. Listening ke satu tuh nggak istirahat, langsung aja. Berarti nama udah tulis lengkap, pastikan lengkap ya. Langsung structure kerjakan. Kerjakan. By the way, ini soal tahun lalu teman-teman. Jadi ini bukan soal yang hari ini ya, bukan ya. Ini soal yang tahun lalu. Jadi soalnya berbeda gitu, tenang aja. Nah, terus kerjakan terus sampai nanti ketemu soal nomor. Nah, ini nih, nomor 16 sudah berubah nih. Part B written expression. Pilih opsi yang salah. Jadi teman-teman, buat yang belum pernah kerjakan soal TOEFL, ada namanya part A, part B. Part A itu kan gampang ya, ada yang kosong pilih jawabannya. Kalau part B itu pilih opsi yang salah. Jadi ini A, B, C, D. Nah, ini enaknya pakai laptop nih. Kalau kekecilan bisa di zoom. Oke. Nah, tambah besar kan? Nah, dari pilihan A, B, C, D, pilih jawaban yang salah. Oh, menurut saya kalimat ini yang salah yang B. Sudah pilih yang B. Seperti itu ya untuk mengerjakannya. Bagi yang belum tahu, kalau yang udah pengalaman langsung aja kerjakan semaksimal mungkin. Oke, sampai 40. Nah, ini nih. This is the end of structure and written expression test. Sudah selesai. Lihat nih. Setelah klik tombol submit, kamu akan dapat link soal reading. Oke. Saya kasih tahu teman-teman, soal TOEFL itu silakan jawab semuanya, walaupun teman-teman nggak tahu jawabannya. Kenapa? Karena jawaban salah tidak mengurangi skor. Saya ulangi, jawaban salah tidak mengurangi skor. Jadi pastikan kerjakan semua soal sebisa teman-teman. Kalau nggak tahu, yaudah ngasal aja. Ini jawab. Siapa tahu itu benar kan? Gitu. Kenapa? Jawaban salah tidak mengurangi skor. Jadi pastikan isi semua jawaban. Oke. Saya sudah selesai nih. Saya klik tombol submit biar lanjut ke reading. Nah, buat teman-teman, ingat-ingat ya, ketika kerjaan soal sakti ini jangan sampai terlena, gitu ya. Terlena gimana? Ingat-ingat, waktu sakti itu hanya 25 menit. Tadi udah dibahas di awal ya, jadwalnya sudah kami sampaikan di awal, silakan tandai. Oh, kalau saya sudah masuk jam 9, saya nggak boleh nih ngerjakan sakti lagi. Udah wajib reading, ya udah. Jam 9 udah selesai nih misalkan ya, langsung ke reading. Udah, pokoknya submit. Biar nggak kehabisan waktu. Oke, ini nih udah muncul kan? Kerjakan soal berikutnya, reading. Klik. Nah, masuk ke soal reading. Nah, ini teman-teman reading. 55 menit ya. Oke, begini. Sama ya seperti tadi ya. Nama lengkap diisi, pastikan sama dengan listening. Jadi harus konsisten ya. Listening namanya siapa, saklar siapa, reading siapa. Kenapa sama? Harus disamakan biar skornya bisa kami gabungkan. Gitu. Karena kan skor soal TOEFL kan gabungan dari 3 ini, lalu dirata-rata teman-teman. Nah, jadi biar tahu skornya kayak gitu. Nah, kalau udah, bagi yang premium, skor ini kita masukkan ke sertifikat. Gitu. Oke, jadi saya tulis ya yang sama ya, namanya Rudi Laksono tadi. Kayak begini teman-teman. Nah, ini nih pesannya nih. Reading comprehension. Oke, kekecilan ya? Kita zoom dulu kalau kekecilan. Nah, ada 5 bacaan dengan 50 soal. Waktu pengerjaan hanya 55 menit. Selamat mengerjakan. Jika tulisan terlalu kecil, silakan bisa di zoom. Nah, ini cocoknya memang pakai laptop ya, biar bisa di zoom. Contoh nih, ini kekecilan nih. Saya zoom aja lah. Nah, agak besar kan teman-teman? Nah, kebaca kan ini. Nah, kebaca, jangan lupa. Ada soal-soalnya nih. Gitu. Oke, ini enaknya pakai laptop teman-teman. Bisa besar, besar, kecil, besar, kecil. Silakan dikerjakan sampai nomor 50. Oke. This is the end of reading comprehension test. Setelah klik tombol submit, kamu sudah mengumpulkan semua jawaban. Mengumpulkan ya teman-teman ya. Kenapa saya bilang mengumpulkan?
Karena submit ini yang paling menentukan. Teman-teman tuh nilai readingnya itu masuk nggak ke data kita. Jadi pastikan sebelum jam 10 kalau pagi ya, atau sebelum jam 5 kalau yang jam sore. Sudah klik submit sebelum ya. Jadi jam 9.55 itu udah siap-siap nih, jangan sampai kelewatan. Gitu ya. Atau jam 4.55 juga harus siap-siap nih untuk klik submit. Jangan sampai kelewatan. Kenapa? Kalau sudah lewat jamnya, walaupun ngerjakan ini tapi nggak disubmit, itu kami anggap telat. Nah, kenapa begitu? Saya akan beritahu teman-teman ya. Kalau teman-teman ikut tes TOEFL sebenarnya, ini pengalaman saya juga ya. Ketika jadwal sudah lewat, contoh ya, saya sudah masuk reading nih, dibilang panitia tes TOEFL itu yang resmi ya, itu dibilang jam 10 tolong letakkan alat tulis. Ini waktu itu saya pengalaman tes TOEFL-nya offline, pakai alat tulis. Tolong letakkan alat tulis. Gitu. Nah, ternyata ada nih, jam 10 lebih 5, belum meletakkan alat tulis. Ada yang kayak gitu, teman-teman. Nah, itu dibiarin sama panitia. Tidak ada teguran, dibiarin aja. Nah, ternyata apa? Setelah dia tes, ada namanya penalti. Dia skornya dikurangin. Kenapa dikurangin? Karena dia melebihi jadwal. Nah, supaya teman-teman itu dapat pengalaman, tepat waktu mengerjakan, tidak seperti ini ya, kasusnya ini ya, maka kami buat sistem seperti ini. Harus tepat waktu, jam 10 ya jam 10, nggak boleh lewat. Lewat 1 menit, kami anggap kami tidak bisa menerima data. Kenapa? Jadwalnya seperti itu. Kalau jam 10 lebih 1 menit, di submit itu nggak bisa masuk nilainya. Gitu. Atau pokoknya pastikan sebelum itu sudah submit. Intinya teman-teman, lihat jadwal, kemudian lihat grup WhatsApp. Karena tim kami, tim admin selalu ingatkan terus jadwalnya. Tolong ya gitu. Oke, seperti itu teman-teman. Saya klik submit dan seperti ini tampilannya. Selamat, kamu sudah menyelesaikan tes TOEFL hari ini. Hasil tes dikirim paling lambat 2 hari ke depan ya, karena memang harus direkap 1000-an orang ya yang direkap. Gitu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Oke, seperti teman-teman untuk pengajian tes TOEFL seperti ini. Kalau memang ada pertanyaan bisa langsung tanya di grup atau langsung chat ke admin. Terima kasih, semoga sukses.